Perbandingan uang Ani, uang Tuti, dan uang Amar 3 berbanding 4 berbanding 5. Jika uang Ani 12.000, maka jumlah uang mereka adalah di sini Ani kan yang ini kan perbandingannya. Nah, Ani ini angka perbandingannya yang sama dengan 12.000 ini angka perbandingannya 3. Nah, yang ditanyakan totalnya ya. Totalnya berapa? Langsung aja nih jumlahin angka perbandingannya. Jumlah angka perbandingannya berapa? 12 ya. 12 dibagi dengan angka perbandingan yang diketahui 3 dikali dengan yang diketahui ya 12.000. 12.000 bagi 3 kan 4.000 ya. 4.000 dikali 12 jadi berapa? 48.000 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke, yang A. Jarak kota K sampai M adalah 54 km. Bani mengendarai motor dari kota K pukul 06.50 dengan kecepatan 45 km per jam. Istirahat di perjalanan selama 45 menit. Maka sampai di kota M pada pukul berapa? Oke. Untuk tahu sampainya di pukul berapa, tinggal waktu berangkatnya ini ditambah dengan lama perjalanan. Lama perjalanan maksudnya durasi waktu mengendarai motor ditambah waktu istirahatnya ini ya. Oke, berarti kita hitung dulu dong lama Bani ini mengendarai motor. Berarti ini berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh mengendarai motor ya. Ingat presiden kita Pak Jokowi, jarak sama dengan kecepatan Jokowi, waktu kali waktu. Jaraknya berapa? 54 sama dengan kecepatannya 45 dikali waktu. 45 sama 54 sama-sama dibagi 9 aja. Ini jadi 6, ini jadi 5. Jadi 6 sama dengan 5 kali waktu. Nah, untuk dapat waktunya 5 ini pindah ruas, jadi ke ruas kiri, jadi pembagi ya, karena di sini pengali. 6 bagi 5 itu kan 1,2 jam ya. 1,2 jam ini bisa kita pecah jadi 1 jam ditambah 0,2 jam kita ubah jadi menit ya. 1 jam kan 60 menit dikali 60. Ini satu angka di belakang koma jadi bulat, ini nolnya coret aja, tinggal 2 kali 6 berapa? 12 menit ya. Ini jadi 12 menit 1 jam. 12 menit ya. Terus ditambah waktu istirahatnya, tambah 45 menit ya. Terus ditambah waktu berangkatnya, jam 6 boleh kita anggap 06 ditambah 50 menit ya. Maksudnya ini kita tambahin, ini kan dalam jam ya. Maksudnya pukul 6 ditambah 1 jam ke depan gitu ya. Oke. Coba kita jumlahin. Kita jumlahin ya. Ini pukul 6 ditambah 1 jam ke depan jadi 07 ya, ditambah ini berapa nih menitnya? 45 tambah 50 itu kan 95 ya. 95 tambah 12 berapa? 107 menit ya. Tapi 107 menit ini udah melebihi 1 jam ya. Nah, 107 ini bisa kita pecah menjadi 60 menit ditambah 47 menit ya. Nah, 60 menit ini kan sama dengan 1 jam kan? 1 jam ditambah 1 jam ditambah dari 1 jam ke depan dari pukul 7 itu 08 ya. Jadi 08 47 menit ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A ya. Pak Agung mencampur 25 kg beras jenis A seharga 5.200 per kilogram dengan 15 kg beras jenis B seharga 4.800 per kilogram. Bu Mirna kemudian membeli 8 kg beras campuran tersebut dan memberikan uang Rp100.000. Berapakah kembalian yang diterima Bu Mirna? Oke. Jadi kita hitung harga beras campuran ya. Cara hitungnya rata-ratakan harga kedua jenis beras ini ya. Jadi harga campurannya tinggal ini nih 25 kali 5.200 ya. 25 kali 5.200 ditambah nih yang jenis B 15 dikali 4.800 ya. 15 kali 4.800 dibagi dengan totalnya ini nih 25 ditambah 15 berapa? 40 ya.
Coba kita hitung 25 kali 5.200. Ini sama dengan 130.000 ya. 130.000 ditambah 15 kali 4.800, 72.000 dibagi 40 ya. Dibagi 40. Oke, sama dengan ini berapa nih kalau dijumlahin jadi 202.000 dibagi 40 sama dengan berapa? Nolnya satu ini coret aja jadi 5.050 ya. Nah, karena belinya 8 kg, tinggal dikalikan 8 aja nih. Ini kali 8 berapa nih? Dikali 8 jadi 40.400 ya. Nah, bayarnya 100.000. Tinggal 100.000 dikurang 40.400. Jadi berapa? 59.600. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. Seorang pedagang mempunyai beras 1080 kg yang akan dimasukkan sama banyak ke dalam 24 karung. Jika harga 1 kg beras 3.250, maka harga setiap karung. Jadi harus kita tahu berapa kilogram dalam setiap karung ya. Tinggal dikalikan 3.250. Nah, untuk mendapatkan jumlah kilogram per karung, tinggal 1080 dibagi 24 ya. Jadi berapa? 1080 dibagi 24 ini menyatakan jumlah kilogram dalam karung, karena ini kan jumlah karung kan. Jadi ini jumlah kilogram setiap karung. Tinggal dikali dengan harganya ini 3.250 ya. Nah, 1080 dibagi 24 berapa? 45 ya. Tinggal 45 dikali 3.250 ini sama dengan 146.250 rupiah ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E. Seorang SPG akan menerima komisi 15% dari penjualan sebesar 3 juta rupiah. Apabila ia telah memperoleh komisi 150.000 rupiah, berapa bagiankah yang masih harus diterimanya? Oke, berapa bagian lagi ya? Sisanya itu berapa bagian lagi? Oke, kita hitung aja nih 15% dari 3 juta. Persen itu kan dibagi 100 ya. Coret aja nolnya 2 ini ya. Tinggal 15 kali 30.000 berapa? 450.000. Nah, ini total yang harusnya diterima ya. Diterima. Oke. Tapi udah diterima 150.000 nih. Berarti sisanya berapa? Tinggal dikurangin aja nih 300.000. Nah, berapa bagian sisanya ini dibagi dengan total yang harus dia terima ya. Jadi dibagi dengan 450.000 ya. Nolnya 3 coret, nolnya 1 ini coret, tinggal 30 sama 45. Sama-sama dibagi 15, ini 2, ini 3. Jadi 2/3 bagian ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Toko memberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapa total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Total potongan harga nggak boleh kita langsung jumlahin ya. 45% tambah 15% langsung 60%, nggak boleh. Caranya biar mudah, kita ambil pemisalannya harganya 100. Kenapa diambil 100? Biar hitung persentase nanti nggak sulit, langsung aja angkanya kita dapat langsung itu persentasenya ya. Kan ini dipotong 45% ya. 45%. Berarti yang dibayar tinggal 55% dari 100 berapa? 55 ya. Nah, terus dipotong lagi nih 15% ya. Dipotong 15% ya. Nah, 15% ini kan dibagi 15 bagi 100 ya. 0,15 dikali 0,15 dikali 55 berapa? 8,25 ya. Langsung dijumlahin aja nih. Ini kan sebenarnya persen juga ya. Langsung nih 45 tambah 8,25 berapa? Potongannya ini kan yang ditanyakan potongannya 53,25. Langsung persen. Kenapa coba? Karena kita tadi ambil pemisalannya 100. Makanya
tujuannya ambil 100 tuh biar memudahkan seperti ini. Kalau kita dapat angkanya langsung persennya ya. Oke, berarti pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke. Dalam alinea keempat termuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia seperti berikut ini, kecuali yang mana nih? Kecualinya tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, bentuk negara, dasar filsafat negara, perjuangan pergerakan kemerdekaan. Oke. Dalam alinea keempat itu termuat prinsip-prinsip dan pokok kaidah kenegaraan. Yang pertama itu tujuan negara ya. Tujuan negara. Tujuannya ini ada dua. Yang pertama tujuan khusus, ini untuk bangsa Indonesia sendiri ya, dimana disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus ada tujuan umum ya. Tujuan umum ini lebih ke arah hubungan internasional ya, internasional, dimana disebutkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan. Poin pertama apa? Kaidah pertama yaitu tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Negara Indonesia. Disebutkan dalam pembukaan itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Di dalam teksnya disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ya. Terus yang ketiga, prinsip dan kaidah yang disebutkan dalam alinea keempat itu bentuk negara. Di dalam pembukaannya itu yang disebutkan yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia ya, Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, RI yang berkedaulatan rakyat ya. Ini bentuk negara. Terus yang keempat itu disebutkan falsafat negara, dasar filsafat negara yaitu Pancasila ya. Ini sebagai filsafat negara. Oke. Sehingga karena di sini yang ditanyakan kecuali perjuangan pergerakan kemerdekaan ini adanya di alinea kedua ya, alinea kedua. Oke. Nah, pilihan yang tepat adalah yang E ya, karena ditanyakan kecuali berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tata cara perubahan undang-undang, ini maksudnya undang-undang dasar ya, di Indonesia yang benar di bawah ini adalah K. Jadi kalau kita merujuk pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, adapun tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, yang pertama, dalam hal pengusulan harus diusulkan oleh setidaknya sepertiga dari anggota MPR. Yang kedua, usulannya itu disampaikan secara tertulis dan ditunjukkan alasan perubahannya ya. Jadi harus ada alasannya. Terus yang ketiga, dalam proses perubahannya melalui sidang MPR setidaknya dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Terus dalam hal keputusan ketetapan perubahan harus disetujui oleh 50% ditambah 1 orang dari anggota MPR ya. Oke, coba kita lihat. Diagendakan dalam sidang DPR, harusnya sidang MPR ya, kurang tepat. Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang diajukan DPR, ini harusnya MPR ya. Ini untuk mengubah pasal-pasal sidang MPR dihadiri harusnya sidang MPR ya, karena yang berwenang merubah undang-undang dasar itu MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Ini benar ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Teman saya ingin meminjam mobil dinas milik kantor kepada saya untuk pergi ke keperluan keluarga yang mendesak. Padahal
Anda diminta untuk melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut pada pihak kantor. Oke. Ini kan kita dipercayakan untuk memegang aset kantor ya. Seharusnya kita mengikuti aturan kantor bahwa mobil urusan kantor itu nggak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Jangankan dipinjam sama orang lain, untuk keperluan pribadi pun nggak boleh ya. Jadi nggak boleh untuk hal yang bersifat pribadi ya, terlebih dipinjam sama orang lain. Harusnya menolak untuk meminjamkan mobil tersebut ya. Ini poinnya 5 ya. Tentu dengan memberikan alasan. Terus kalau yang ini mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik kantor. Ini poinnya 4. Kenapa? Karena di sini nggak ada penolakan ya. Bisa jadi di sini ada tawar menawar ya. Terus yang ini meminjam mobil tersebut dengan mengutip bayaran. Ini yang paling nggak bagus ya. Kalaupun bisa, kenapa harus dikutip ya biaya biaya sewanya ya. Padahal ini pun mendesak ya. Ini poin yang paling buruk ya. Oke, terus yang C mengatakan bahwa saya tidak berani. Ini ada keraguan-raguan ya, berarti ini 3. Ini berarti mau nggak mau harus 2 ya ini. Jadi poin yang tinggi antara ini sama ini ya, antara E sama A. Cuma yang A ini nggak ada kejelasan diizinkan atau nggak dikasih mobilnya ya. Oke, seperti ini poinnya.